terima kasih. Assalamualaikum kepada semua media. Ya, awalnya sebenarnya kita melihat ayah ini arahnya kemana, yaitu waktu saya lagi nonton TikTok. Kebetulan saya lihat kontennya Mas Trian. Kalau nggak salah dia posting 29 Oktober 2024. Berikutnya saya lihat ada respon dari dini hari 28 Oktober 2024. Nggak tahu kenapa saya nonton TikTok itu saya nangis. Dari sini saya lihat, wah ini hype-nya luar biasa dan ini menyuarakan apa yang selama ini tidak pernah disuarakan mengenai ayah. Ada istilah fatherless, ada istilah father hunger. Nah, dari situ kita menghubungi Mas Trian, kita mengambil IP ini dan kita develop untuk dijadikan dialih visualkan ke media film. Tidak mudah untuk mencoba menginterpretasikan apa yang disuarakan oleh banyak pembaca buku Mas Trian. Ya, kita cukup lama mengolah cerita ini bersama Mbak Oka dan Mas Kun, sehingga pada akhirnya jadilah film yang ditonton oleh teman-teman sekalian. Demikian. Ya, Mas Sumi, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Sumi. Paudi, kalau dari Paudi, silakan Paudi, karena cerita ini sangat luar biasa mengangkat kisah dan sudut pandang seorang ayah. Paudi, silakan. Kalau saya sih betul-betul memang ini viral nih, karena viral ini kita bidik nih, ini lihat ceritanya bagaimana menarik. Silakan Paudi, kedengaran Paudi. Jadi kita Pak Sumi ke awal cerita mengenai ayah ini memang belum ada diangkat mengenai fatherless, tapi yang beda bukan fatherlessnya meninggal ya, tapi lebih kepada masalah komunikasi gitu. Seperti tadi teman-teman lihat. Jadi dari situ kita angkat bagaimana mendevelopnya ini yang paling sulit, Mas Trias. Yes. Karena banyak versi mau begini mau begitu. Jadi ternyata kita ambil Mas Kun untuk melanjutkan seperti apa gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Kun, untuk Mbak Oka, untuk develop sama-sama gitulah ya. Yes. Sehingga menjadi satu cerita yang menarik untuk ditonton. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong untuk Paudi. Paudi, terima kasih. Mas Trian, kita pengen ngobrol sama Mas Trian sebagai penulis dari buku Ayah Ini Arahnya Kemana ya. Yang menarik adalah buku ini adalah self improvement kan dalam kategorinya dan isinya prasa-prasa yang sangat luar biasa. Bagaimana respon pertama Mas Trian pada saat dihubungi gitu ya Mas Sumi dan juga Paudi bahwa dari bukunya, dari karyanya untuk diangkat jadi sebuah film? Silakan. Oke, sebelumnya halo semuanya, salam kenal, aku Trian. Pertama kali dikasih tahu Trian, buku kamu bakal diadaptasi ke sebuah layar lebar. Aku jujur bingung harus gimana, soalnya kan dari bukunya juga tuh cuman apa ya, kayak potongan-potongan prosa yang kalau dibaca dari awal sampai akhir jadi sebuah bentuk cerita, tapi di kepalanya pembaca masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita mengalihwahanakan itu menjadi dalam bentuk visual. Kayak kalau mungkin teman-teman udah pernah baca bukunya, ada satu kutipan yang bilang capek ya nak, sini peluk. Itu tadi waktu di filmnya bentuk visualnya waktu ayah sama Darin sama Dira waktu lagi di mobil. Jadi kayak gitu kurang lebih proses transformasi atau aliwahananya gitu sih Mas. Tapi happy ya Mas, karya pertama, karyanya sangat luar biasa ini jadi sebuah film luar biasa ya. Jadi pembacanya juga makin berasa lagi secara visual, jadi tergambarkan. Happy Banget. Tepuk tangan dong buat Mas Trian. Terima kasih banyak. Wow, karyanya sangat panas sekali Mas Trian. Terima kasih. Kita ke Moka yang ikut mengadaptasi untuk juga develop di awal bersama dengan Mas Sufi dan juga Pak Odi. Gimana Mbak? Challenge-nya seperti apa? Karena yang kita tahu buku ini adalah self improvement, kemudian dijadikan naskah untuk film. Silahkan. Iya, teman-teman terima kasih udah datang. Jujur waktu itu
di awal-awal tuh saat pengembangan cerita agak menantang sih buat saya karena cukup sering ganti-ganti konsep gitu. Sampai saya mikir, aduh ini ayah Sumi, ayah Odi ini arahnya mau kemana gitu. Jadi tapi alhamdulillah sepertinya udah dijahit dengan baik sama Mas Kunz. Aku berhutang budi sama Mas Kunz untuk film ini jujur. Jadi aku nyiapin DNA-nya, mudah-mudahan itu yang akhirnya di crafting sama Mas Kunz dengan luar biasa seperti yang teman-teman tadi lihat. Intinya gitu aja sih aku, challenge-nya adalah menambahkan visi waktu itu ya Mas Kunz ya gitu. Oke, thank you Mas. Bapak terima kasih. Kita ke Mas Kunz sekarang sebagai sutradara sekaligus juga penulis. Mas Kunz, bagaimana saat pertama kali dipercaya untuk menjadi sutradara di film ini dengan challenge yang seperti tadi disampaikan Mas? Silakan. Terima kasih, selamat. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah ada di sini. Nama saya Kunz Agus. Jadi sebenarnya sebelumnya saya pernah bekerja sama bareng sama Pak Sumi dan Pak Odi, kebetulan di film sebelumnya juga. Terus kemudian Pak Sumi dan Pak Odi suatu saat melemparkan buku ini kepada saya, kena muka. Enggak, akhirnya saya membaca dan kebetulan pada saat itu juga saya membuat film keluarga tapi tentang ibu. Jadi ketika kemudian ini film tentang ayah, jadi biar imbang gitu. Dan saya langsung menyatakan, iya Pak, saya bersedia. Gitu. Terus kemudian prosesnya berlanjut, berdiskusi dengan Pak Oka untuk penulisan gitu. Dan sampai kemudian proses mengemas cerita itu juga nggak berhenti di proses itu juga, penulisan, terus kemudian kita syuting, kita reading, kita bertemu dengan pemain, kita juga mengolah cerita lagi sampai di meja editing pun proses itu terus berjalan sampai kemudian menemukan bentuk akhirnya yang baru saja teman-teman bisa nikmati sekarang. Kira-kira begitu sih. Ya, Mas Kunz ini kan jadi case sangat luar biasa ya karena di sini ensemble-nya. Boleh ceritakan sedikit Mas Kunz bagaimana pertemuan dan mengumpulkan teman-teman cast ini Mas Kunz? Iya, saya merasa bahwa setiap cerita memiliki jodohnya masing-masing dengan pemain gitu. Dan tentu saja seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa half directing, split casting gitu. Jadi pekerjaan saya ringan banget sebenarnya ketika pas syuting itu. Apakah ada kesulitan? Nggak ada, karena saya bertemu dengan pemain-pemain yang terbaik ini. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Ini masih lemes dan masih nangis atau gimana ya? Masih terbawa ya rasanya ya. Oke, menariknya juga karena dari buku yang dibuat oleh Mas Dian, Mas Kun, karena kita kan tadi lihat setnya atau syutingnya di Jogja. Nah, boleh ceritakan Mas, ada alasan tersendiri ya Mas Kun, kenapa mengambil latar nih di Yogyakarta? Silakan. Kenapa Jogja? Karena saya merasa bahwa buku ini ditulis oleh Trian, walaupun dia bukan berasal dari Jogja, dari Lampung, tapi saya merasa bahwa buku ini ditemukan dan diciptakan di Jogja gitu. Maka saya merasa berkewajiban untuk meletakkan fondasi buku ini di Jogja. Wow, siap. Terima kasih Mas Kun sebagai sutradara. Kita ke teman-teman cast. Yang pertama kita ke Mbak Dira, kita ke Mawar Deong. Tepuk tangan untuk Mawar Deong. Wow. Mawar Deong. Ya selalu luar biasa dari seorang Mawar kembali dihadirkan di proyek ini. Mawar, bagaimana kamu menghadapi karakter Dira dengan banyak layer permasalahan, tanggungan sebagai anak pertama, punya adik dan juga orang tua dengan masalah masing-masing. Gimana Mawar untuk mengeksplorasi karakter Dira ini? Silakan. Halo semuanya. Cek. Halo. Halo semuanya. Halo. Selamat sore. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Perkenalkan aku Mawar. Aku berperan sebagai Mbak Dira. Mbak Dira ini pastinya punya kesulitannya tersendiri karena bagaimana cara menyampaikannya tapi tidak terlalu terlihat karena dia memang pendiam dan cukup memendam perasaannya. Ya. Tapi puji Tuhan dipertemukan sama teman-teman yang luar biasa di sini, jadi semua prosesnya terasa lebih mudah sih. Ya. Terima kasih. Ada banyak adegan intens di sini yang sampai kita ikut sesak nafas juga gitu ya. Nah itu gimana Mawar, apalagi pada saat ensemble berkumpul. Nah ada tantangan gak sih buat Mawar? Silakan. Jadi memang ada satu adegan yang cukup intens dan cukup panjang.
Dan pasti deg-degan banget ketika pertama kali baca kayak gimana ya nanti kira-kira gitu. Tapi puji Tuhan aku ditemenin teman-teman yang luar biasa. Sebelumnya kita selalu pegangan tangan kayak menyamakan visi, kita pasti bisa, dan memberikan energi positif terhadap satu sama lain. Jadi aku beruntung banget sih bisa berada di project ini bersama mereka semua. Yes, dan akhirnya terdeliver Badira yang sangat luar biasa. Mawar dong, tepuk tangan dong sekali lagi. Mawar, thank you. Kita ke Mas Darin yang diperankan oleh Raymond. Ada mana Mas Raymond di atas? Oh, ada 16 panduk lagi nggak boleh masuk ya. Boleh masukin dua. Bom, di luar kehidupan dari sebagai aktor pada saat Darin kan lo adalah orang yang sangat cheerful, sangat fun gitu ya, bawa suasana seru. Tapi di sini kita lihat Darin dengan layer-layer emosinya sangat luar biasa. Gimana Bom proses lo beradaptasi dengan karakter Darin di sini Bom? Oke, sebelumnya terima kasih sekali lagi semuanya sudah hadir dan mau menonton film kami. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya beradaptasi dengan karakter yang gue mainkan yang tadi teman-teman tonton, sebetulnya susah buat gue. Asik. Asik ya? Susah banget ini. Kenapa sih mas? Lumayan susah karena mungkin kemudahannya itu cuma ada di perspektif Darin adalah anak terakhir, gue juga anak terakhir gitu. Jadi untuk memvalidasi perasaan-perasaan Darin tuh cukup mudah untuk gue. Tapi dengan layer-layer perasaannya yang lain tuh cukup susah karena coping mekanisme Darin tuh ketika dia punya masalah, dia punya konflik di rumahnya dengan keluarganya tuh dia menjadi berontak gitu loh. Dia jadi rebel gitu. Jadi cari masalah keluar. Jadi itunya sih gue harus menemukan kesulitan tuh di situ pada saat beradaptasi sama karakternya gitu. Jadi nyari motivasi itu, terus belajar jadi anak bandel. Ya, mas senyumnya juga biasa aja. Yang susah kan yang relate kan. Ibu seneng banget ibu ketawanya. Gitu. Bom kan beda-beda tadi kita lihat nih tanpa spoiler ke teman-teman karena ada yang live TikTok dan Instagram nih tanpa spoiler. Bom tadi ada adegan itu yang sama bapak, kemudian juga sama Hadira dan nama ibu. Nah lo ada treatment khusus nggak? Oke ini saat berhadapan sama Mas Dwi akan gini nih. Kalau sama Kamawar akan gini, kalau sama Mbak Yunik akan gini. Lo beda-beda gitu nggak untuk treatment lo Bom? Kalau treatment khusus sebenarnya nggak ada yang kayak gimana sih yang kami lakukan gitu. Tapi untungnya terkhusus pada gua, mama, mbak sama ayah tuh kami lumayan punya paham yang sama gitu dengan cara berakting gitu. Jadi ketika di set kita betul-betul yang nggak banyak bicara. Kita cuma membutuhkan satu sama lain hadir di samping kita. Jadi kayak scene-scene yang tadi teman-teman nonton, ada beberapa scene yang lumayan membutuhkan emosi yang sangat berlebih itu kami cuma butuh ngelihat mata satu saat bete ya ini ya. Terlalu tawa juga sih itu. Jadi kan dipotong mulu nih saya ngomong. Silakan. Iya, soal gengsi gitu ya kamu. Iya. Jadi dari hanya lihat kami cuma butuh melihat mata satu sama lain dan berpegangan tangan gitu, dan yang paling peka itu adalah mama gitu. Jadi mama sangat menjaga Darin dan Dira gitu, mau offset dan onset. Jadi alhamdulillah semua perjalanan syuting ini lancar tuh. Yang gue pribadi rasain ya andil besarnya adalah dari mama juga gitu. Iya sih. Terima kasih Raymond, thank you. Kita ke Ayah Dwi Sasono ya. Gimana katanya arahnya kemana kira-kira teman-teman? Ya. Mas Dwi ini membawa konflik yang sangat luar biasa. Layer ayah di sini juga sangat berasa. Mas Dwi, apa yang mau disampaikan sih kalau dari Mas Dwi Sasono melalui teman-teman media untuk disampaikan ke penonton di Indonesia dari sudut pandang seorang ayah yang diperankan oleh Mas Dwi Sasono. Silakan. Wih, berat banget. Selamat sore teman-teman semua.
kasih sudah hadir. Justru aku pengen tahu pendapat dari kalian sebetulnya. Setelah nonton ini apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapat gitu. Jujur aku belum nonton filmnya. Aku belum nonton filmnya. Jadi penasaran juga, baru nonton nanti malam pas premier gitu. Prosesnya sangat seru. Aku selalu suka dengan film yang tema tentang keluarga gitu, karena bagaimana merelokasi peran-peran ayah itu kan nggak mungkin semua sama gitu kan. Nah di sini ada sesuatu yang berbeda ayah ini dari film-filmku sebelumnya gitu, yang dimana yang umumnya ayah tuh yang dominan gitu, patriarki dan sebagainya. Tapi di sini aku melihat ayah yang kok sangat nggak ada suaranya gitu, dia nggak ada ruangnya, dia nggak ada fungsinya lagi gitu, kayak kehilangan dirinya gitu. Jadi ya saya rasa banyak juga mungkin yang mengalami seperti itu gitu. Di saat kekhawatirannya juga sangat banyak sekali terhadap anak, terhadap istri, dan mau membawa kemana kapal ini gitu, seperti ini kan arahnya kemana juga nggak tahu gitu. Tapi pasti terlihat gitu, selalu dia memberikan yang terbaik gitu untuk anak istrinya yang dia bisa, dari setiap keringatnya, dari setiap perjuangannya, bagaimana tenangnya dia dalam diam, itu sebuah perjuangan yang mungkin anak istrinya nggak melihat seperti apa gitu. Jadi menurutku film ini sebuah cahaya gitu, yang perlu ditonton oleh semua keluarga gitu. Ini 13 tahun ke atas ya. Jadi bisa ditonton nanti malam, anak-anak saya ajak semuanya. Dan saya juga nggak cerita sama anak-anak seperti apa filmnya gitu. Jadi ya pastinya akan menjadi bahan diskusi setelah pulang nanti bersama keluarga. Wow, terima kasih Mas Dwi Sasono. Pulang ke Mbak Yuni, Priscilla Mbak Yuni, ke PTN Rebo, kami menjaga. Yuni Priscilla, everybody. Asik deh. Sosok Mama Lia yang sangat luar biasa nih. Ibu Lia yang wow jadi panutan nih, banyak kayaknya seorang ibu yang sangat kuat, yang sangat tegar gitu ya. Nah kalau pengen tahu kita di sini teman-teman juga pengen tahu apa yang tadi Rebo bilang, ngejaganya gimana sih, ngejagain visinya, misinya teman-teman pada saat di set, silahkan. Iya sebenarnya, tapi aku tuh beruntung sekali dengan anak-anak ini. Kita semua tuh mau membuka hatinya sih, mau membuka dirinya gitu. Dimulai dari ketika reading, kita benar-benar sama-sama sih. Aku tuh selalu merasa bahwa kita melakukan semuanya tuh benar-benar dari hati, sama-sama berjuang mulai dari kita reading. Dan ketika kita syuting tuh ada di beberapa scene-scene yang memang scene panjang, scene yang secara emosi lumayan sulit, tapi menjadi mudah ketika itu bebannya kita pikul sama-sama. Dan aku mau bilang terima kasih juga untuk Ray dan Mawar yang mau bekerja sama dengan baik. Itu benar-benar jadi terasa mudah. Sesimpel kita ketika membutuhkan lawan main kita untuk memberikan energinya tuh hanya dengan tatapan mata, kayak begitu kita perlu sesuatu, kita cuma nyari matanya aja tuh kita dapetin rasanya gitu. Dan itu selalu kita lakukan ya. Ketika kita perlu pendalaman yang lebih dalam lagi, kita udah tahu langsung ketika aku duduk, aku panggil, mereka datang, kita berpegangan tangan, terus udah scene itu berjalan dengan baik. Jadi beban itu nggak terasa aku pikul sendiri, karena aku ngerasa ada pemain-pemain yang mau membantu scene itu berjalan dengan baik gitu. Dan aku berterima kasih sekali kepada kedua anakku yang di sini, karena di scene-scene sulit itu kita lakukannya bertiga selalu. Jadi makasih ya. Wah luar biasa. Mbak Yuni, tapi kita pengen tahu kalau dari sudut pandang Mbak Yuni melihat karakter Lia, arti cinta tuh Lia apa sih? Karena dia punya rasa cinta yang besar banget Oh iya, kepada iya. suami gitu.
Lia tuh orangnya keras, tapi dia sebenarnya sayang sekali sama keluarganya gitu. Dia nunjukinnya dengan caranya dia. Dia tuh keras. Tapi ya sebenarnya Lia itu menjadi penyatu semuanya sih. Dia yang merangkul anak-anaknya, hadir di setiap kesempatan ketika anak-anaknya perlu Lia. Ketika apapun yang terjadi dengan suaminya, Lia itu mendukung suaminya. Jadi dia yang menjadi semuanya di rumah itu. Oh, nah, tepuk tangan untuk Mbak Ine Priscilla, thank you. Kita ke bahas secara Mbak Andra. Bumi. Apa-apain? Kan ada. Mbak kenapa langsung mendekat ya saat itu? Mbak pengen tahu support system dari sudut pandang seorang Bumi, kan ini adalah hubungan proses pendewasaan juga untuk seorang Bumi punya pasangan atau punya support system seperti Dira. Lalu gimana Mas pada saat menginterpretasikan karakter Bumi? Kayaknya dari awal aku baca skripnya memang karakter Bumi ini sangat menyediakan semuanya, memberikan semuanya untuk Dira, dan sepertinya juga kita lihat betapa beratnya hidupnya Dira, banyak sekali yang dialami dan rasanya nggak susah sih untuk ngasih semuanya untuk Dira. Yes. Tapi ada satu proses. Asik lu, harus saya ikutan mas, saya ikutan mas, harus ada ikutan mas. Harus ada asik ya. Kok kemudian chemistry sama Mawar gimana sih, Mas? Mawar, waduh, gampang banget sih sama Mawar. Sama Mawar tuh orangnya sangat profesional. Terus Mawar juga orang yang sangat siap memberikan segalanya untuk perannya gitu ya. Dan ini project kedua aku juga dengan Mawar, kayaknya nggak sulit sih, pasti nggak akan pernah ketemu lawan main Mawar yang bilang sulit untuk kerja sama Mawar. Itu dia. Terima kasih Mas Mahendra, thank you Mas. Selanjutnya kita punya Kiara juga. Hai Kiara, Kiara sebagai support system juga bersama di sini. Nah, kamu gimana sih melihatnya sebuah support system ada di pertemanan yang temennya ini mendapat masalah yang luar biasa gitu? Pernah mengalami in real life gak sih, atau kamu gimana masuk ke karakternya? Silakan. In real life aku kayak gitu juga sih ya. I like to think that I'm a good support system juga. Tapi pas acting sama Mawar itu menurut aku gampang banget dapat emosi dari Mawar. Kalau lihat dia acting nangis kayak deket banget, itu kayak kerasa banget. And don't you agree? Agree. Ya, lagi belajar bahasa Inggris ya? Agremis. Energi yang dikasih sama Mawar, apalagi tadi kalian ada scene bertiga ya, Mawar, Kiara dan juga Bas ya di situ ya. Jadi berasa banget energinya ya. Butuh ini dulu kayak oke bentar kita satukan dulu nih visinya. Kayak tadi kan Mawar, Rebong dan Bayu ini kan pegangan tangan dulu untuk satukan visi. Kalau kalian bertiga gimana? Ada treatment khusus nggak? Enggak sih. Tapi itu kalau Mawar acting itu nangisnya nggak berhenti. Kayak tears keep coming. Cuma nggak habis-habis. Pas Mas Kun kan juga masih nangis ya. Berarti luar biasa energinya berasa sama Kiara ya. Siap. Terima kasih, tepuk tangan juga tuh Kiara, thank you. Kita ada Kalinda, Dewi. Hai Kalinda. Halo Dewi. Yes. Ini kita ceritakan tetap tanpa spoiler karena lagi ada yang live Instagram dan TikTok juga. Tapi gimana rasanya keseruan proses syuting bersama dengan teman-teman yang ada di sini, Kalinda? Iya, ini pengalaman yang luar biasa ya. Maksudnya seperti yang tadi teman-teman udah bilang, bahwa apa yang kalian tonton di layar, seberapa solid itu memang ketika prosesnya tuh segitunya. Yang aku ingat pengalamanku ya, salah satunya adalah ini aku juga belajar dari Mbak Cila, dari Rebong, dari Mawar, dari Mas Dwi. Ketika sebelum mereka take pun, mereka tuh bisa yang kayak benar pegangan tangan, bahkan jadi nge-build-nya tuh udah dari sebelum take banget. Bahkan mereka sempat kayak ngedengerin lagu bareng yang lagu mereka yang lagu apa sih waktu itu Mbak? Ya lagu itu lah pokoknya. Ya lagu itu pokoknya supaya kayak nge-build semuanya gitu. Jadi itu membantu kita pun gitu loh untuk masuk ke keluarga mereka. Saking solidnya gitu kan, aku sebagai orang luar gitu kan, untuk jadi rasaku untuk kayak agak yang mau masuk ke mereka tuh
sungkannya tuh makin terasa gitu. Dan begitupun Mas Kun yang memberikan keluasan untuk kita di set untuk mengembangkan apa yang udah ada gitu. Jadi buat aku sih enak banget syuting sama mereka, luar biasa. Terima kasih Dita Kejadi, terima kasih. Kita ke adik kita ada Syoki di sini, tepuk tangan buat Syoki. Syoki maju dong di sebelah. Sebelah Mbak Mawar aja tapi ya. Nyanyi dong Iya. Syoki, kalau kamu gimana Syoki? Jadi kita tetap nggak boleh spoil, ya kan? Tapi buat Syoki gimana? Syuting serunya sama siapa dan gimana Syoki untuk syuting? Karena tadi ada adegannya intens banget nih sama kakak-kakak di sini. Silakan Syoki. Oke, halo semuanya, selamat sore. Sore. Oke, untuk tadi apa? Keseruannya gimana syutingnya? Kalau tadi kan Karina bilang ada udah enak treatmentnya jadi masuknya gampang. Kalau kamu gimana rasanya keseruan syutingnya? Kalau keseruan syutingnya sih Ya. semuanya senang. Lihat aja. Masih di kakak-kakak. Kakak-kakak media. Banget bisa main film sama artis-artis. Kamu juga. Iya. Syoki, kau ingat tentang ayah ceritanya, ya kan? Dan di sana kan nanti juga akan ada yang nonton tadi untuk 13 tahun ke atas nih, ya kan? Ada yang kamu mau sampaikan nggak kalau untuk sosok ayah tuh? Ada yang mau kamu sampaikan nggak dari Syoki? Kalau untuk sosok ayah itu dia pemberani, terus juga dia selalu melindungi anaknya. Iya. Syoki, kamu kalau di syuting paling dekat sama siapa sih? Semuanya. Semuanya ya. Nah, kalau boleh gambarkan dengan satu kata ya, kalau Kak Baskara tuh satu kata menurut kamu apa? Coba, ntar satu-satu. Kak Baskara satu kata menurut kamu apa? Ini serius dikasih kata-kata. Misalkan Kak Baskara menghibur atau lucu gitu. Nah, Kak Bas itu apa menurut kamu? Ya. Kak Bas, Satu kata buat Kak Bas. Kak Bas, kata buat Kak Bas, satu kata. Dua. Boleh. Bagus. Dua. Harus yang bagus kata Kak Bas ya. Ganteng. Sama glowing. Ganteng sama glowing. Oke. Gimana nih? Transfer. Cantik sama glowing juga sih. Iya, sama Mawar dulu, Mawar. Wah, Kamawar manisnya nggak ada obatnya sih. Om Dwi juga ganteng kok. Iya, Kak Kiara sama sih Kamawar nggak ada obatnya manisnya. Isi. Iya. Wah ini nih. Kenapa? Aku lihat senyumnya aja udah bikin hati aku luluh. Terakhir. Karebong apa yang berarti? Nanti kita abis ini ke Toys Kingdom. Kamu lagi brief. Silakan Syoki, Karebong. Ayo. Lo paling dekat katanya kalau kasih semua Kalau nggak ada nggak apa-apa, sumpah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan dilihat. Ada kok. Apa buat Karebong? Jadi pelatakin. Iseng tapi cakep. Sama hari ini Karebong. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan saya merasa banget dengan kekeluargaan di sini. Jujur Karebong udah dekat. Jujur gue udah ser-ser dari Halo Kak, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi awalnya itu sempat dikabarin kalau buku dari Ayah Ini Arahnya Kemana ya akan difilmin. Terus akhirnya kita sempat ketemuan juga. Dan puji Tuhan semuanya lancar, diterima, dan setelah itu kita masuk ke proses readingnya sih. Jadi ketemu sama teman-teman cast yang lain, kita mulai menyatukan visi, terus bahas skripnya juga, dan mulai membahas kira-kira adegan yang ini akan kita bawa kemana nih Kak. Terima kasih. Siap, Remong, silakan Remong. Kalau Remong gimana prosesnya sampai jadi dari di sini? Dan ini juga apakah baca bukunya dulu atau langsung skripnya? Silakan. Ketika proyek ini masuk, gue belum
tahu sama sekali ada bukunya. Terus setelah proyeknya masuk baru cari tahu ternyata di TikTok ramai sekali dan pembacanya banyak banget juga karena bukunya super mega nggak ada supernya ya? Apa? Mega besar. Saya nanya. Saya salah tadi. Silakan. Terus setelah itu akhirnya singkat cerita ketemu sama Pak Sumi dan Pak Odi ngobrol film ini akan dibawa seperti apa, terus dijelasin juga sinopsisnya seperti apa. Terus setelah ngobrol sama Pak Odi dan Pak Sumi langsung sangat tertarik dan mendengar jajaran cast-nya juga nggak mungkin ditolak gitu. Main sama Louis Sasono, main sama Mawar Dion, main sama Unit Priscilla, ya kan? Jadi nggak mungkin ditolak gitu. Terus ketika proses penamaan karakter dan readingnya tuh juga mudah gitu loh, kayak alhamdulillah dikasih kemudahan di proyek ini nih, walaupun tantangannya itu sangat besar gitu, tapi kami semua tanpa terkecuali bisa menghadapi dan menemukan jalan keluar dari setiap cerita-cerita yang ada di skrip gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak buat pertanyaannya. Setelah berproses di film ini, pastinya ngelihat betapa pentingnya komunikasi sih, kepada ayah, kepada ibu, kepada seluruh anggota keluarga, dan pentingnya nanya gimana hari kamu, apa yang lagi kamu rasain. Pentingnya memulai percakapan itu buat tahu isi hati orang yang kita sayang sih. Dan aku rasa kalau nggak diungkapkan tuh bukan berarti nggak ada gitu rasa sayangnya, bukan berarti karena ayah nggak pintar mengungkapkan bukan berarti dia nggak sayang gitu sih. Terima kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya ketika kita menulis treatmentnya, membuat skema shotnya seperti apa, kita udah merasa bahwa memang di film ini kita akan berada dalam fase-fase yang akan sedikit mendapatkan emosi yang cukup pelan tapi dalam di bagian depan. Terus kemudian untuk mendapatkan simpul sehingga mendapatkan ancang-ancang untuk sebuah ledakan yang besar di belakang gitu. Nah, untuk itu sebenarnya ketika proses reading pun kita udah sepakat gitu. Kita menakar emosinya seperti apa. Ketika udah di set, sebenarnya pemain sudah sangat paham dengan emosi yang akan mereka bawa dalam momen itu. Tugas saya sebenarnya adalah mengukur ketika kita rehearse di set, apakah kita memberikan pacing secepat itu atau kita membuat emosi yang lebih dalam atau semacamnya. Tapi secara intinya sih sebenarnya dari naskah, dari kemudian teman-teman berada di set untuk rehearse, kita sudah mendapatkan pola emosinya sehingga tidak banyak tidak banyak PR untuk sutradara. Yes. Jadi udah dimatengin dari proses workshop dan reading ya Mas Gun ya. Baik, terima kasih Mas Gun. Silakan Mawar dan Bom dulu. Memang dulu Nom. Setelah syuting gimana? Masih berasa berat ya karena emosi, marah dan lain-lain ada di film ini kan? Marah-marah mulu dia. Mas. Selesai syuting masih marah-marah Mas. Halo. Sampai sekarang. Ya lah. Tuh kan marah kan? Halo. Nah, ya, silakan. Dibungkam gini ya. Setelah syuting tuh sebenarnya ya kalau capek sih pasti karena kan syutingnya juga take pakai energi dan pakai emosi yang betulan kami create gitu. Jadi setelah syuting tuh energinya pasti lumayan sangat berkurang. Tapi ya untungnya ada aja ajakan main dari Baskara dan Kiara yang sangat mengerti gitu kalau temennya capek gitu kan, kayak Re udah selesai syutingnya? Udah Bas, udah Ki, kenapa? Ayo kita kesini buat ngerilis emosi yang tadi kayak, kok ngerti banget ya teman-teman gue alias nggak paham nih. Tapi ya tapi akhirnya juga tetap
nongkrong sama mereka akhirnya nge-recharge lagi gitu dan ngobrol ngumpul lagi gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya capek, jujur capek, tapi cara kita nge-handle-nya sih punya cara yang masing-masing gitu. Oke, itu dari Mawar, silakan. Kalau untuk aku sendiri, pastinya mungkin setelah beberapa adegan intens pasti ada ngerasa capek. Tapi aku juga bersyukur banget aku ditemenin sama Kak Anya. Kak Anya selalu. Dia kayak selalu memastikan aku baik-baik saja dan memastikan yang aku perlukan ada gitu. Tapi dibalik semua itu, adegan kita yang bersedih, adegan kita yang intens, sebenarnya di lokasinya tuh fun banget. Jadi kayak misalkan kalau Ray udah bertemu Kak Baskara dan Kiara itu kayak udah kita jadi penonton aja ya Mah gitu. Karena seru banget ngeliat mereka bertiga berinteraksi. Maaf, ini jawabannya agak beda ya. Saya kira tadi bakal ngomong. Ternyata emang Mbak Mawar kan dia agak introvert, jadi setelah dia capek dia muncul sendiri. Kalau saya capek, saya makin nongkrong deh. Gitu ya. Malah makin padel ya kalau lu ya. Siap, terima kasih. Kalau setelah perjalanan menjadi judi ini, kesimpulan yang aku ambil itu jangan sampai seorang ayah itu kehilangan diri. Banyak yang kalau kita lihat, bahkan saya sendiri merasakan pada titik tertentu pernah saya kayak kehilangan diri saya gitu, nggak otentik lagi gitu. Jadi ternyata penting dalam sebuah keluarga itu membangun sebuah harmoni yang indah gitu. Dari mana harmoni itu bisa terbentuk? Ya tidak adanya paksaan gitu. Biarkan anak-anak belajar atas dasar pilihannya, bukan paksaan dari orang tuanya gitu. Dan antara bapak sama ibu komunikasi sangat penting sekali. Jadi supaya arahnya sama. Nanti kalau nggak ada komunikasi, bapaknya ngididi kemana, ibunya kemana nggak sama. Bahkan punya problem sendiri yang bahkan bisa dilampiaskan ke anaknya. Jadi anaknya jadi korban. Jadi film ini berbicara tentang pengharapan sih menurut saya gitu. Ada harapan dari orang tua, ada harapan dari anak, tapi nggak ketemu karena nggak ada komunikasinya. Gitu, akhirnya jadi sumber penderitaan di rumah gitu. Terima kasih Mas Dwi Sasono. Bu Yunit Priscilla, silakan Pak Yunit. Ya, kalau saya tuh dapat sesuatu dari film ini adalah ketika menjadi ibu itu saya belajar untuk banyak komunikasi sama anak-anak. Jadi memang membiasakan untuk nggak boleh bohong di rumah, nggak ada yang boleh bohong, apapun baik atau buruk itu semua harus jujur. Komunikasi sih, saya belajar dari film ini bahwa di rumah itu makin harus sering berkomunikasi sama anak-anak. Maksudnya hadir dalam arti kata sebenarnya. Jadi nggak pulang secapek apapun ya coba ketemuin anak-anak, ajak ngobrol, kamu gimana hari ini. Satunya juga gitu, pokoknya harus nanyain mereka hari ini gimana kamu kabarnya. Jadi mencoba hadir terus untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast dan filmmaker. Mungkin closing statementnya terakhir sebelum kita tutup press conference. Nanti teman-teman media juga akan ada kesempatan untuk doorstop di area depan. Akan diwakilkan oleh sutradara kita, Mas Kun. Silahkan untuk closing statementnya ke teman-teman media. Sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah hadir dan bersama kita di sini di press conference film Ayah Ini Arahnya Kemana Ya. Semoga kebersamaan kita akan membawa dampak positif bagi film Indonesia umumnya dan film ini khususnya. Jadi terima kasih sekali lagi sudah hadir. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Tengah depan, bawah, agak ke bawah. Siap. Iya, betul. Tengah atas silakan, di tengah atas. Tengah atas silakan. Tengah atas. Aman teman-teman? Yang di bawah boleh bergantian dengan teman-teman di tengah atas. Oke, bentar di tengah atas dulu, bentar belum dapat semua. Itu yang atas bawah tuh. Iya. Sampai terlalu atas. Sebelah kanan sekarang, sebelah kanan silakan boleh berikan. Kanan banget itu. Ke sebelah kanan. Oh, bas aja, bas kanan kita kiri lagi ya. Jangan bas doang dong semuanya di sebelah kanan. Fokusnya di bas. Aman kanan aman? Iya. Yes. Oke, terakhir di tengah lagi, terakhir di tengah. Silakan terakhir di tengah. Terakhir di tengah. Oke, siap. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman cast. Satu terakhir official kita di tengah.
Bu, turun dong Bu tangannya. Ya, silakan. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi teman-teman Kes dan Filmmaker dari Film